Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzani Suciadi Cinki dengan NIM 101230015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi makro untuk bab 3 dan di bab ini saya akan mempresentasikan beberapa materi, yaitu tentang teori ekonomi makro klasik, pasar barang dan hukum SEI, dasar filsafat kaum klasik, pasar tenaga kerja, konsep full employment, dan pasar uang atau teori kuantitas uang. Yang pertama ada teori ekonomi klasik. Teori ini beranggapan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan dirinya sendiri tanpa perlu campur tangan pemerintah. Latar belakangnya pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20, dunia ekonomi belum mengenal krisis besar. Kaum klasik percaya bahwa sistem ekonomi akan stabil jika dibiarkan berjalan bebas. Tokoh-tokoh penting seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, dan Jean Baptiste mengembangkan pemikiran bahwa perilaku individu yang rasional akan menghasilkan kesejahteraan bagi semua. Filsafat kaum klasik, filosofi utamanya laissez-faire atau biarkan saja. Kaum klasik menolak intervensi pemerintah dan percaya bahwa keseimbangan ekonomi akan tercapai secara alami. Prinsip-prinsip utamanya adalah yang pertama, kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, mekanisme harga sebagai pengatur utama pasar akan menyesuaikan jika ada gangguan atau ketidakseimbangan, dan tujuan akhirnya yaitu efisiensi ekonomi dan full employment atau kesempatan kerja. Konsep full employment dalam teori klasik, pengangguran hanya terjadi jika bersifat sukarela. Perekonomian akan selalu bergerak menuju keseimbangan kerja penuh. Jika upah tinggi, perusahaan akan mengurangi tenaga kerja. Jika upah turun, perusahaan akan menambah tenaga kerja dan keseimbangan baru tercapai. Atau dalam artian lain, tidak ada pengangguran tidak sukarela dalam jangka panjang. Cash law atau hukum SEI, supply creates its own demand, artinya penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Hukum SEI dikemukakan oleh Jean Baptiste Say 1767 sampai 1832, seorang ekonomi Prancis yang merupakan tokoh penting dalam artian ekonomi klasik. Menurut Say, setiap proses produksi otomatis akan menciptakan pendapatan yang cukup untuk membeli semua barang yang diproduksi. Dengan kata lain, produksi dan permintaan saling menciptakan satu sama lain, sehingga tidak akan terjadi kelebihan produksi atau overproduction dalam perekonomian secara menyeluruh. Konsep dasar Say's Law yaitu produksi menciptakan pendapatan, setiap barang yang dihasilkan akan memberikan pendapatan kepada produsen, pekerja, dan pemilik faktor produksi, upah, sewa, bunga, dan laba. Yang kedua, pendapatan menciptakan permintaan. Pendapatan yang diterima masyarakat akan dibelanjakan kembali untuk membeli barang dan jasa. Yang ketiga, permintaan sama dengan penawaran. Karena seluruh pendapatan akan digunakan untuk konsumsi dan investasi, maka total permintaan akan sama dengan total penawaran. Selanjutnya ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja membahas hubungan antara orang yang butuh pekerjaan atau penawaran tenaga kerja dan perusahaan yang membutuhkan pekerjaan atau permintaan tenaga kerja. Dalam teori ekonomi klasik, pasar tenaga kerja bisa menyesuaikan sendiri secara otomatis tanpa bantuan pemerintah. Upah bisa naik dan turun dengan bebas atau fleksibel. Kalau banyak pengangguran, upah akan turun. Kalau tenaga kerja kurang, upah akan naik. Dan semua orang yang mau bekerja dengan upah yang berlaku akan mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, perekonomian akan selalu menuju full employment atau semua tenaga kerja terserap. Topik selanjutnya adalah tentang pasar uang. Pasar uang membahas hubungan antara jumlah uang yang beredar dan kegiatan ekonomi. Dalam teori klasik, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, bukan alat untuk meningkatkan produksi atau lapangan kerja. Persamaan penting, M kali V sama dengan P kali Q. Keterangannya, M-nya adalah jumlah uang yang beredar, V-nya seberapa cepat uang berpindah tangan, P-nya harga barang atau jasa, dan Q-nya adalah jumlah barang atau jasa atau yang disebut dengan output. V dan Q dianggap konstan dalam jangka pendek, dan jika M atau jumlah uang naik, maka P atau harga akan naik dan terjadi inflasi. Uang bersifat netral, tidak mempengaruhi output atau tenaga kerja. V dan Q dianggap konstan dalam jangka pendek, dan jika M atau jumlah uang naik, maka P atau harga akan naik dan terjadi inflasi. Uang bersifat netral, tidak mempengaruhi output atau tenaga kerja.
Kesimpulan dari bab ini adalah kaum klasik percaya bahwa pasar bisa menyeimbangkan diri sendiri tanpa perlu campur tangan pemerintah. Harga dan upah bersifat fleksibel sehingga perekonomian akan selalu kembali ke keseimbangan. Hukum Say atau Say's Law, setiap produksi akan menciptakan permintaannya sendiri, jadi tidak ada kelebihan produksi secara keseluruhan. Pasar tenaga kerja akan selalu menuju kondisi full employment atau semua orang yang mau bekerja bisa bekerja. Uang bersifat netral hanya mempengaruhi harga, bukan output atau jumlah pekerjaan. Krisis ekonomi dianggap hanya sementara karena mekanisme pasar akan memperbaikinya otomatis. Untuk bab 4, teori ekonomi klasik kelanjutan dengan materi perdagangan internasional atau pasar luar negeri, mekanisme keseimbangan eksternal, kritik, dan penyempurnaan teori klasik. Yang pertama ada pasar luar negeri. Pasar luar negeri mencerminkan kegiatan ekspor dan impor antar negara. Ekspor menambah devisa dan pendapatan nasional, dan impor mengurangi devisa dan pendapatan domestik. Kaum klasik percaya bahwa jika terjadi ketidakseimbangan ekspor dan impor, maka harga dan arus devisa akan menyesuaikan secara otomatis hingga keseimbangan tercapai. Selanjutnya ada mekanisme keseimbangan luar negeri. Menurut teori klasik, mekanisme pasar internasional akan otomatis menyeimbangkan ekspor dan impor. Contohnya, jika impor lebih besar dari ekspor, maka devisa keluar dari negara dan terjadi jumlah uang di dalam negeri berkurang. Maka akan terjadi lagi harga turun dan ekspor meningkat kembali hingga keseimbangan tercapai. Jika ekspor lebih besar daripada impor, maka devisa masuk dan jumlah uang dalam negeri akan naik dan juga mempengaruhi harganya akan naik, impor akan naik, dan keseimbangan kembali. Disebut mekanisme penyesuaian otomatis karena berlangsung alami lewat perubahan harga dan arus uang tanpa campur tangan pemerintah. Selanjutnya adalah tentang neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca perdagangan, yaitu mencatat ekspor dan impor barang dan jasa. Jika ekspor lebih besar dari impor, maka terjadi surplus perdagangan. Jika impornya yang lebih besar, maka defisit perdagangan. Yang kedua, ada neraca pembayaran, yaitu mencatat seluruh transaksi ekonomi antar negara, termasuk modal, investasi, dan cadangan devisa. Dalam teori klasik, keseimbangan neraca ini akan tercapai otomatis melalui perubahan harga dan aliran devisa tanpa kebijakan pemerintah seperti devaluasi atau kontrol impor. Kritik terhadap teori klasik. Teori klasik dianggap terlalu optimis terhadap kemampuan pasar. Kelemahan utamanya adalah 1. Menganggap harga dan upah selalu fleksibel, padahal di dunia nyata sering kaku. Yang kedua, percaya bahwa pasar selalu menuju keseimbangan, padahal krisis bisa terjadi lama. Yang ketiga, tidak bisa menjelaskan pengangguran besar saat Great Depression pada tahun 1929 sampai 1933. Yang keempat, mengabaikan peran permintaan agregat atau agregat demand dalam menentukan output dan tenaga kerja. Karena kelemahan-kelemahan ini, teori klasik tidak mampu menjelaskan kondisi ekonomi saat kritis. Keynes terhadap klasik. John Maynard Keynes muncul sebagai penantang teori klasik. Dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936, Keynes menyatakan bahwa pasar tidak selalu bisa menyeimbangkan diri sendiri. Menurut Keynes, harga dan upah tidak selalu bisa turun karena ada kontrak kerja, serikat pekerja, dan biaya produksi. Permintaan agregat atau total pengeluaran masyarakat sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Pemerintah perlu campur tangan lewat kebijakan fiskal atau pengeluaran negara dan moneter atau pengaturan uang untuk menstabilkan ekonomi. Uang tidak netral karena perubahan jumlah uang bisa mempengaruhi permintaan dan output. Pemikiran ini menandai lahirnya ekonomi modern. Realitas sejarahnya ada terjadi depresi besar pada tahun 1929 sampai 1933. Krisis ekonomi besar atau depresi besar membuktikan bahwa teori klasik tidak sesuai kenyataan. Terjadi pengangguran massal, harga jatuh, dan produksi menurun drastis. Pasar gagal menyesuaikan diri secara otomatis. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya turun tangan melalui program New Deal untuk menghidupkan kembali perekonomian. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme pasar klasik tidak cukup kuat untuk memulihkan ekonomi tanpa intervensi pemerintah.
Teori klasik tetap penting sebagai dasar pemikiran ekonomi pasar bebas. Namun, pandangannya tentang keseimbangan otomatis tidak selalu benar dalam dunia nyata. Krisis ekonomi besar membuktikan perlunya peran aktif pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi. Teori Keynes hadir sebagai pembaruan terhadap teori klasik dan menjadi dasar ekonomi makro modern. Pasar memang penting, tapi tanpa kebijakan pemerintah, ekonomi bisa tidak stabil dan menyebabkan pengangguran besar. Sekian untuk bab 3 dan 4 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.